jawab itu. Saya sudah jawab. Jadi di antara kita umat Islam dan Kristen di Nusantara ini kan nilai angkanya itu kan jauh banget gitu kan ya. 87% banding 5% atau 6%. Itu sangat jauh. Kalau kita melihat apa yang saudara pertanyakan ini, itu satu kasus di antara ribuan. Bagaimana umat Islam mengizinkan, tidak mengganggu maksud saya, gereja-gereja itu dibangun di mana-mana. Nggak ada kok itu. Di antara 1000 gereja yang dibangun, paling satu yang mengalami penolakan, itu karena ada hal tersebut. Cuman kan Kristen ini memang pintar memframing. Kalau ada sesuatu yang berbau Islam, wah itu terus diangkat. Lupa bahwa di tahun 2016 di Tolikara, pelarangan merayakan Idul Fitri, dilarang pakai hijab orang Islam di sana, bahkan masjidnya dibakar. Di Poso, di Ambon, masjid dibakar, orang lagi sholat di masjid dibakar dengan masjidnya, sampai korban ribuan, bahkan sampai 3.000-an umat Islam dibakar hidup-hidup di sana. Nggak ada kok kami tiap hari muter-muter itu. Di Poso, di Ambon, saya sendiri saksi mata. Masjid-masjid dibakar, pesantren-pesantren diratakan. Orang lagi sholat, datang dibunuh di dalam masjid. Tak ada kok kami putar-putar lagi masalah-masalah itu, kami ulang-ulang. Belum lagi 350 tahun penjajah yang beragama Kristen membumi hanguskan Nusantara. Nggak ada kok kami putar-putar itu. Di kota saya ini, di Sidrap, ada pemakaman 40.000 kuburan umat Islam, pelakunya juga adalah pelaku agama Kristen. Enggak ada kok diputar-putar itu. Jadi Kristen itu memang ahli di dalam memutarbalikkan keadaan. Paling bisa merasa tersakiti, itulah Kristen. Kalau ada apa-apa sedikit disentilkannya, wah sudahlah, itu mendunia, itu sentilannya itu mendunia. Tapi kalau mereka yang menjajah, membunuh, meneror, menekan, memperbudak, mempereksekusi dan seterusnya, biasa aja. Nggak ada pun yang ini. Biasa aja. Pernah nggak di Indonesia ini terjadi di suatu wilayah pelarangan Natalan? Nggak ada. Ustadz kami baru-baru ini datang ke suatu pulau, dicegat di sana. Jadi ya pelaku yang selalu merasa korban, nah itulah Kristen. Gitu saudaraku ya, supaya dipahami bahwa keadaan di negara kita ini baik-baik saja. Kalau misalnya ada keadaan seperti itu diteliti dulu. Pernah dulu pendeta Rusuli Lubis mengheboh, wah gereja dibakar, kita ini beberapa saat yang lalu, emosi dia, ini pelakunya pasti Islam. Begitu ditelusuri sama aparat, ternyata pelakunya pembakaran gereja jemaatnya sendiri. Malu kan? Oh, Islam pasti ini yang bakar, Diselidiki ternyata salah satu jemaat yang cemburu dengan keadaan dalam gereja membakar gerejanya sendiri. Jadinya memang sedikit-sedikit Islam, yang jahat-jahat Islam, sedikit Islam. Mereka tidak sadar kalau mereka hidup damai di negara bekas jajahan majikan mereka sendiri, kan gitu. Kalau Islam itu agama radikal ya, jumlah kami 87%, kalian cuma 6%, dan kalian itu penganut agama yang diwariskan oleh penjajah. Iya kan? Kenapa nggak sekalian dihabisin pada saat para pahlawan berhasil mengusir penjajah yang beragama sama seperti kalian? Kenapa nggak diratakan aja gereja-gereja peninggalan Belanda itu? Kenapa nggak lembaga Bible yang ada di Batavia pada saat itu dibakar aja sekalian? Kalau Islam itu agama radikal sesuai dengan yang dituduhkan oleh manusia-manusia cuplis yang tidak punya ilmu. Kan gitu. Faktanya enggak loh. Begitu Nusantara
capek dimorbardir oleh pelaku-pelaku penjajah yang seagama dengan kalian. Ada jutaan wanita-wanita menjadi janda dibuatnya. Jutaan manusia-manusia, anak-anak kecil menjadi yatim piatu dibuat oleh penjajah yang beragama sama seperti kalian. Menyembah Yesus, kitabnya Bible, nama ibadahnya, rumah gereja. Begitu nenek kami, kakek kami berhasil mengusir ya penjajah yang seakidah dengan Anda, kami tidak, nenek kami, kakek kami enggak merusak rumah ibadah, tetap aja berdiri kok. Berapa kali saya harus bilang, 200 meter dari tempat saya duduk di kantor, itu ada gereja peninggalan penjajah. Bagus kok sekarang gerejanya. Semakin mewah kok di situ. Di atas menaranya ada patung ayam jantan. Gak ada pun ini. Andaikan umat Islam itu radikal, setiap kali melihat gereja-gereja peninggalan Belanda, setiap kali muncul rasa dendam amarah di sana. Tapi enggak kok. Kita anggap itu peninggalan sejarah aja. Tapi kalau kalian, orang baru kentut depan gereja, oh sudah viral itu. Gereja dibom, gereja ini. Saya masih ingat tahun 98 loh. Tahun 98 itu tahun berdarah. Tahun 98, 99, 2000. Wah, di depan mata saya itu pengungsi anak-anak bayi, anak-anak kecil di bawah umur ratusan. Itu dititip di kantor camat di Polsek Bone-Bone. Saya masih mahasiswa waktu itu. Orang tuanya jadi korban pembunbunan orang-orang yang seakidah dengan kalian yang sekarang merasa tersakiti. Pelaku jadi merasa korban. Udahlah teman-teman, sejarah masih tertulis dengan tinta darah. Jadi nggak usah terlalu lebay kali, Pak. Halo, semangat subuh. Tempat tinggal ternyaman dan terindah buat Oten itu adalah Indonesia. Tempat tinggal paling enak, paling nyaman, paling tentram untuk agama Kristen, itulah Indonesia. Bekas jajahan orang-orang yang beragama sama seperti kalian. Halo, selamat subuh. Halo. Halo saudara. Nggak capek begitu rupanya? Natap tanpa berkedip, nggak capek? La 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 la. Merasa tersenyum. Halo, selamat subuh. Salam bang, Ferry ini bang. Ferry ini bang. Ah? Ferry ini Ferry. Kapal feri? Ya. Bang Ferry, Bang Ferry. Oh, abang Periku yang tercantik dan terganteng. Iya, bagus juga namanya. Ini kerjaan Ustadz ini di bawah, di jambak naik. Aku izin turun bang ya. Aku di bawah aja. Oke. Diiyakan pula tuh sama abang tuh. Aku bilang kapal feri, iya katanya. Lucu juga abang kita ini. Ayo yang non muslim silakan ajukan permintaan dan saudara muslimnya dibatalkan permintaannya. Ya. Dibatalin permintaannya. Yang non muslim aja. Please, brother, थोड़ी support करा देना. Eating ना money big problem. ये पुरान, ये पाकिस्तानी ईद, ये
Itu tadi teman SMP-nya Pak Bombom yang barusan. Halo, semangat subuh. Ya, semangat subuh Bang Juma. Dari Katolik abang ini Protestan. Protestan. Oh iya bang, salam kenal abang, silakan. Tema siapa nabi palsu atau rasul palsu, silakan. Oke, dari tadi saya dengar tentang tadi Abang Juma tentang bahas penjajah adalah orang-orang Kristen yang penjajah. Begini Pak Juma, apa yang Abang ungkapkan tadi, menurut saya kata-kata Bang Juma itu kurang tepat. Katanya Kristen tingkatan nyaman di Indonesia. Tapi Abang ketahui juga, yang merdeka ke Indonesia itu bukan cuma orang Islam, Bang. Supaya Abang ketahui juga. Kalau Abang mengatakan cuma orang Islam saja yang merdeka Indonesia, berarti Abang bikin sejarah baru itu. Gitu loh, Bang. Jadi kalau kita berbicara, Bang, kita harus pikir-pikir dulu. Jangan karena Abang merasa mayoritas, jadi Abang merasa di atas segalanya. Iya. Itu, Bang. Oke, gitu dulu. Oke, saya tanggapi ya. Tadi itu yang datang Pak, abang ini, yang datang seorang Katolik kalau nggak salah, yang merasa bahwa agamanya itu tertekan di Nusantara ini. Itu dasar pijakannya saya berbicara. Dan saya tidak mengatakan bahwa seluruh pahlawan itu yang memperjuangkan kemerdekaan itu Islam. Tapi ada satu hal yang perlu saudara pahami, bahwa seluruh penjajah yang datang ke Nusantara itu mayoritas 100% non-Islam. Itu dulu. Jadi seluruh penjajah Nusantara ini itu non-Islam. Meski pejuang kemerdekaan tidak seluruhnya Islam, tetapi mayoritas Islam. Namun penjajah 100% non-Islam. Terlepas apapun agamanya, Andalah yang tahu. Kan begitu. Kalaupun ada Kristen yang ikut berjuang, berarti Kristen versus Kristen. Karena penjajah mewariskan rumah ibadah sesuai dengan mereka punya ibadah. Mewariskan kitab sesuai dengan yang mereka punya kitab. Kan gitu. Tetapi Anda betul, pejuang Indonesia tidak semuanya beragama Islam. Tapi ketika mereka berjuang, mereka sedang mempraktikkan ajaran Islam. Tidak sedang mempraktikkan agama Kristen. Karena agama Kristen itu konon diajarkan mengasihi musuh, katanya. Berarti ketika dia ikut berjuang, mengusir musuh, berarti dia sedang memperjuangkan agama Islam, bukan sedang menjalankan kekristenan. Catat itu Pak. Kalau di Kristen mengasihi musuh, penjajah datang, ya Kristen harus menyiapkan tempat tidur, tempat makan, tempat istirahat musuh-musuhnya. Jadi datanglah misalnya penjajah Belanda, ya Kristen yang menyambutnya dengan meriah, bukan Islam. Jadi kalau ada yang non-Muslim, dalam hal ini Kristen ikut berjuang, berarti itu sedang mempraktekkan agama Islam, bukan sedang mempraktekkan ajaran Kristen yang ajaran konon kasih. Konon, gitu Bang, silakan. Ya oke, saya tanggapi Bang. Oke, silakan. Tapi satu pertanyaan saya Bang, Ya. apakah penjajah datang ke Indonesia, apakah dia hanya menjajakan orang Islam atau semua warga Indonesia, termasuk Kristen? Oh, belum Tapi ada Abang Kristen, juga- belum ada Kristen. Belum. Tapi aku ketahui juga, Belanda atau Jepang datang ke Indonesia bukan cuma
bukan cuma orang Islam ditindas, tapi semua warga Indonesia ya, baik Kristen maupun Islam ditindas bang. Bukan Nah, cuma itulah agama kejamnya. saja, semuanya. Ya itulah makanya. Semuanya. Kalau abang cuma mengatakan cuma Muslim saja yang ditindas, itu abang salah. Itu abang dapat sejarah dari mana bang? Itu Ya. pertama. Yang kedua, yang kedua, Seteng- ketika abang cuma mengatakan Belanda meninggalkan gereja-gereja Indonesia, bukan itu kan gereja kan bukan pribumi yang bangun bang, itu Belanda yang bangun. Meskipun yang menyambung adalah tempat ibadah adalah orang Kristen. Setelah penjajah sudah tidak ada, makanya orang Kristen memakai itu gereja bang. Begitu bang. Oke, baik. Yang pertama, Belanda datang itu tidak menjajah agama. Itu betul. Tetapi Belanda datang menjajah dan mengajarkan agama. Catat itu. Itu dicatat dulu baik-baik. Ya. Lalu kemudian ketika Belanda datang menjajah Nusantara, yang Anda harus pahami adalah hasil jajahannya itulah yang mereka pakai untuk mendirikan rumah ibadah. Jadi sebenarnya kalau kita mau berbicara tentang kebenaran, pada dasarnya adalah gereja-gereja ini harusnya menjadi hak milik negara, menjadi aset, karena itu adalah sitaan perang. Itu yang perlu dipahami. Tetapi negara ini begitu adilnya, begitu indahnya menyerahkan rumah ibadah kepada penduduk pribumi yang mengikuti agama penjajah. Sehingga rumah ibadah yang diwariskan oleh penjajah dilanjutkan oleh mereka yang mungkin tangan kanannya pada saat penjajahan. Karena tidak mungkin secara mayoritas yang melakukan perlawanan adalah orang Kristen melawan orang Belanda yang juga Kristen. Begitu hari Sabtu bunyi sumpritan, prit, gencar senjata dulu, gencatan senjata terjadi. Kenapa? Kita mau ibadah sama-sama. Kan tidak mungkin satu rumah ibadah orang Kristen pribumi dengan Kristen penjajah, melainkan yang satu rumah ibadah adalah pribumi yang bersekongkol dengan penjajah. Dan saya curiga yang bersekongkol ini salah satu keturunannya adalah saudara saya ini, si Iwan. Kan begitu. Kan tidak mungkin kakek Anda masuk di rumah ibadah dengan Belanda tapi bermusuhan, kan tidak mungkin. Tuh menir, isin ibadah dulu. Nanti setelah ibadah 3 langkah mundur kita saling serang ya. Oke bos, kan tidak mungkin. Tentulah yang masuk di rumah ibadah Belanda ini adalah tidak mungkin pejuang. Pasti mata-mata, pasti pengkhianat atau pemuas nafsu syahwat dari penjajah. Begitu bosku. Jadi harus dipahami itu. Saya tidak mengatakan bahwa seluruh pejuang itu adalah Islam. Enggak. Atau cuman orang Islam yang diserang. Enggak. Pada intinya kalau Anda mengatakan Belanda datang tidak menjajah agama tapi seluruh penduduk Nusantara, saya mengatakan begitu sadisnya mereka penyembah-penyembah Yesus ini ya. Iya kan ya? Katanya mereka anak-anak Tuhan. Kan anak-anak Tuhan, anak-anak Theos itu kan bukan cuma yang ada di Indonesia. Belanda juga anak Tuhan kan? Mereka juga adalah pengikut Kristus, bukan? Betapa kejamnya pengikut Kristus itu. Makanya saya heran kalau selalu ada saja yang mengangkat tema gereja selalu ditutup, gereja selalu di demo, gereja selalu dibakar. Heran saya. Seakan-akan dia lupa sejarah. Bagaimana anak-anak Kristus, penyembah-penyembah Kristus ini menorehkan sejarah tinta yang dituliskan dengan tinta darah. Bagaimana Nusantara 350 tahun lamanya dijajah oleh mereka penyembah Yesus. Jadi sudahlah, jangan membuka aib. Ya, jangan membuka aib lama luka lama. Sadari saja bahwa Belanda datang ke Nusantara karena mempraktekkan kitab Ulangan 20 nomor 10 nomor 11. Itu aja udah selesai. Jadi adapun yang terjadi gereja kemudian ya
periksa dulu apa latar belakangnya. Karena umat Islam tidak mungkin mengambil satu tindakan tanpa latar belakang yang dibenarkan. Seperti itu, saudara. Silakan. Ya, oke Bang. Cuman saya sarankan Bang, ketika kita berbicara tentang masalah penjajah, jadi saya sarankan apa yang seperti Abang Juma paparkan tadi, bahwa orang Kristen adalah peninggalan zaman artinya perang. Abang belajar begitu. Tapi abang juga ketahui, Belanda datang itu ke Indonesia, sebelum Belanda datang, Kristen sudah ada Bang. Jadi ketika abang mengatakan bahwa agama Kristen adalah peninggalan zaman penjajah, itu abang salah. Itu saya mau katakan, sebelum penjajah datang ke Indonesia, Kristen sudah ada Bang. Itu saja Bang, terima kasih. Ya, Kristen sudah ada di mana itu? Jejaknya di mana? Kristen Belanda masuk di abad ke-16, 17. Kristen di Indonesia di abad keberapa ada, Abang? Ya, kalau soal abad-abad saya tidak terlalu kampung saya itu Oh, ya sejarah sudah. saya tidak terlalu anu sejarah Bang. Iya. Yang saya tahu saya sebelum Belanda datang Kristen sudah ada. Iya, Kristen sudah ada tapi dibawa oleh bangsa penjajah yang lain. Lagi-lagi Portugis. Sama aja kan? Dua negara ini adalah negara penjajah. Portugis, Belanda. Mereka hanya bagi-bagi tugas, bagi-bagi wilayah doang. Indonesia seibarat seperti makanan di atas meja yang dibagi-bagi sama mereka. Sama aja. Gitu, saudaraku. Jadi saya katakan sekali lagi, negara kita ini baik-baik saja kok. Nggak ada nuansa intoleransi terjadi. Mayoritas penduduk Indonesia 87% adalah penduduk beragama Islam. Itu mengayomi saudara-saudaranya non-muslim apapun agamanya. Mereka damai, mereka tentram, hidup di bawah pemerintahan negara Republik Indonesia yang kita cintai ini. Jadi kalaupun ada riak kecil yang terjadi di luar, yaitu jangan selalu diangkat Islam, Islam, Islam. Tidak perlu yang kayak gitu-gitu kali. Sebab dengan melihat angka 80 mencapai 87% penduduk Indonesia dan saudara kami Kristen yang rata-rata 5-6%, itu tidak sebanding, sangat jauh sekali. Tetapi umat Kristen aman kok di negara ini. Tentram kok. Bahkan umat Kristen itu lebih senang hidup bertetangga dengan umat Islam daripada mereka hidup bertetangga dengan sesamanya Kristen. Banyak kok pengakuan-pengakuan seperti itu. Di tengah-tengah umat Islam kami aman. Kalau di tengah-tengah, bukti mohon maaf nih. Maaf sekali lagi. Maaf sekali. Demi Allah yang telah menciptakan saya. Saya baru-baru ini ngechat salah satu warga di kompleks ini, saya chat karena ditulis di rumahnya dikontrakkan. Saya chat menggunakan foto profil orang timur. Saya chat dia. Semangat pagi, semangat siang Ibu. Saya lewat depan rumah, saya lihat ada tertulis mau dikontrakkan. Mohon maaf, saya mau tanya berapa dikontrakkan per tahun. Wallahi, nggak selamat saya dunia akhirat. Apa jawabannya? Maaf Pak, rumah saya batal untuk dikontrakkan. Tidak berselang beberapa menit kemudian saya pakai nomor lain dengan menggunakan pakai baju koko, pakai baju Islam. Saya chat ibu tadi dengan nomor yang sama. Apa katanya? Oh iya Pak, ini dikontrakkan 40 juta per tahun. Ini Kristen loh. Artinya apa itu? Dia sendiri takut kalau sesama agamanya yang ngontrak di rumahnya. Wallahi demi Allah, saya boleh buktikan dengan chat-chat saya. Tapi giliran umat Islam yang tanyakan berapa dikontrakan, langsung tanpa ada alasan apapun, langsung disebut 40 juta Pak
setahun masih bisa nego. Lah, 1 menit yang lalu karena saya profil orang timur, enggak Pak, enggak dikontrakkan, batal, enggak jadi, anak-anak enggak jadi kontrakan. Di situ saya berpikir, mereka sesama mereka aja takut. Ya mungkin mohon maaf, mungkin ketakutannya itu kalau sesama saya yang ada di situ pelihara anjing, ribut, menggonggong, mengganggu tetangga, mungkin. Wallahu alam, saya positif thinking aja. Tapi dengan adanya keadaan seperti itu, saya berpikir, sesama mereka aja takut. Giliran umat Islam yang mau ngontrak cepat kali. Kenapa bisa demikian? Karena pasti merasa kalau umat Islam yang ngontrak pasti damai rumah saya. Di sana orang hanya baca kitab suci, di sana orang sholat, di sana nggak ada minuman keras, di sana tidak ada persinahan, tidak ada LGBT di situ, udah pasti kalau umat Islam yang ngontrak di rumah saya. Tapi kalau yang ini pasti minuman keras, setiap mau ini minuman keras, setiap mau ini minuman keras. Itulah mungkin yang menjadi alasan kenapa orang ini nggak mau kalau orang yang sesama agamanya yang ngontrak. Itu contoh kecil Bang, itu contoh kecil. Silakan. Oke Bang, saya dapat dari apa yang sedikit saya apa yang seperti Abang Jumang tadi mengatakan bahwa orang Kristen tinggal di, artinya orang Islam itu mengayomi minoritas. Oke. Pertanyaan saya, apa yang seperti Abang Jumang mengatakan Islam mengayomi Kristen, tetapi bukti dan fakta di lapangan tidak seperti begitu Bang. Bukan mengayomi, tapi memusuhi. Saya contoh salah satu. Ketika orang beribadah diusir, apakah itu mengayomi? Ketika orang mau bikin rumah ibadah dilarang, apakah itu namanya mengayomi? Itu bukan mengayomi, tetapi memusuhi Bang. Ketika Abang Jumang mengatakan kami umat Islam mengayomi minoritas, itu hanya di mulut, tetapi fakta 0,0%. Saya berani katakan itu Bang. Jadi kalau kita berbicara soal mengayomi, itu sudah basi menurut saya. Dan kita semua sudah tahu kok bagaimana kelakuannya si pengikutnya Bang Jumang. Kita sudah tahu. Jadi kita tidak usah berbicara ya berlebih-lebihan lah. Anda yang berlebihan barusan. Tapi Anda yang faktanya. berlebihan. Oke, tolong tunjukkan kepada saya di mana ada kejadian seperti yang Anda terangkan, izin sudah lengkap, sudah memenuhi syarat, lalu kemudian dilarang. Di mana itu terjadi? Oke. Karena saya juga sering keluar di berita. 2016 pelarangan Idul Fitri terjadi di Tolikara. Hari raya umat Islam dilarang diadakan. Bahkan perempuan berhijab tidak boleh. Dan pembakaran masjid terjadi di Tolikara tahun 2016. Teman saya lagi tugas TNI di sana pada saat itu. Ada kami keluar-keluar. Sekarang mohon maaf nih, di wilayah Indonesia terjadi aparat kita yang beragama dari sini, dari orang Sulawesi, orang Jawa, Kalimantan, tugas di sana dibunuh sama mereka dengan mengatakan kami adalah Laskar Kristus. Dibunuh mereka. Setiap kali saya angkat PT itu selalu di take down sama TikTok. Dibunuh kok sama mereka, dibombardir sama mereka, yang mereka mengatakan anak-anak Tuhan. Gak ada itu Bang. Di Indonesia ketika ada sedikit kacau, dalam arti kata orang Kristen tidak terima gerejanya diperlakukan sesuatu yang tidak mengenakan, ya kan, harus diteliti dulu bagaimana izinnya.
berapa jumlah penduduk di sana? Di tempat saya ini, di tempat saya duduk sekarang ini, di tengah-tengah penduduk 100% umat Islam boleh dibilang, karena yang Kristen itu cuma pendatang. Berdiri gereja jaraknya kurang lebih 100 meter, itu berdiri gereja, 5 gereja. Nggak ada kok yang melarang. Saya pernah ke sana. Begitu saya ke sana, saya laporan sama RT RW di sana, kita datang bersama dengan tim Arimatea, mempertanyakan kok bisa ada gereja di sini berdiri penduduk Kristen. Nggak ada. Cuman berapa orang, tapi kok gerejanya semua sekte ada di sini. Di mana jemaat-jemaatnya? Besok tiba-tiba saja dari aparat kepolisian turun tangan, seakan-akan di situ terjadi ada apa gitu. Karena mereka langsung melapor, Pak, kami kemarin kedatangan entah orang dari mana mau tanya-tanyakan gereja. Langsung merasa tersakiti, laporan, langsung lapor ke Polsek. Saya ditelepon sama orang di sana, Bang Zuma, kenapa? Ini ada dari Polsek nih, berdasarkan laporan katanya ada orang-orang datang gini. Loh, orang cuma datang tengok, kok ada gereja di sini, nggak ada penduduk. Gereja ada berapa? Ada 5 berdiri. Di sana ada panti asuhan, di sana ada sekolah. Dari mana penduduknya? Kok di tengah hutan ada gereja banyak kali? Kita datang ke sana, tiba-tiba ada yang merasa tersakiti hanya gara-gara didatangin. Ya kan nggak salah kalau di tengah-tengah pemukiman umat Islam. Kami heran, kok Anda bisa gereja berdiri banyak begini? Nggak ada kok yang larang. Cuman kita datang mempertanyakan, langsung dilapor di Polsek. Aku langsung ditelepon sampai imam. Dinda, ini ada dari ini, pertanyakan kenapa datang kemarin. Ya wajar toh kita datang tanya-tanya. Ada apa gereja berdiri di sini banyak kali sementara penduduk Kristennya nggak ada. Ternyata mereka sistemnya memang begitu, Pak. Mereka bikin kandang dulu. Terlepas ada dombanya atau tidak ada, kandang dulu. Nanti baru cari domba untuk masuk ke dalam kandang. Ternyata itu sistemnya kalian. Mencari pemukiman-pemukiman umat Islam di pinggir-pinggiran pemukiman itu, beli tanah bikin gereja. Belum ada nih, belum ada penduduk yang datang ke situ beribadah hari Sabtu Minggu doang ramai. Dari kota-kota masuk ke sana ibadah. Tapi setelah ibadah kembali lagi ke kota masing-masing. Tinggal lagi gerejanya, cuman penjaganya. Ternyata sengaja. Nanti tuh dia memurtadkan orang pelan-pelan, akhirnya kandang dombanya penuh. Begitu Pak. Jadi jangan Anda mengatakan, kenapa kami ibadah dilarang? Periksa dulu izinnya ada enggak. Nah itu. Tetapi satu hal yang perlu saudara pahami adalah, jarak rumah saya ada 15 meter rumah orang Kristen. Kalau mereka kebaktian di teras Pak, masuk di kuping kita itu, nyanyiannya itu bikin sakit hati umat Islam. Kenapa bikin sakit hati umat Islam? Karena dia mengatakan salah satu liriknya itu adalah, begitu besar kasih-Mu ya Allah, sampai Kau rela turun ke bumi jadi manusia mulia. Engkaulah Allahku yang agung, Engkaulah Allah Bapa yang setia, Engkaulah Allah yang turun menjadi penjama-penjama kami anak-anak-Mu. Coba, Allah Pak dibilang. Itu Allah itu Tuhannya siapa? Coba. Sedangkan pijakan dasar secara original teks Bible itu tidak ada hak mutlak yang mereka punya untuk mereka terjemahkan Theos menjadi Allah. Sebab Theos itu artinya dewa. Kalaupun ingin dipaksakan Theos itu diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, ya kudu wajib hukumnya larinya ke Tuhan Pak, atau sembahan, bukan ke Tuhannya umat Islam. Tapi orang Kristen tidak menyadari kalau umat Islam tersakiti dengan perilaku mereka secara frontal, masif, terencana, terstruktur, yaitu mengambil nama Tuhannya umat Islam, memasukkan ke dalam Bible dengan menggantikan nama Tuhan menjadi gelar Tuhan. Itulah Kristen. Paling bisa pelaku merasa korban. Itulah Kristen. Coba Anda lihat, bumi, langit belum berisi, berbentuk kosong. Roh Allah melayang-layang. Apakah ini bukan penghinaan? Penghinaan Pak. Karena Tuhan kami bukan roh, Tuhan kami bukan makhluk. Masa Tuhan kami punya roh melayang-layang?
Penghinaan yang begitu dahsyat yang kalian tidak sadari. Umat Islam begitu sabar. Tapi kalau giliran Anda menggantikan roh Theos atau roh Tuhan melayang-layang, kan tidak ada yang tersakiti. Karena Tuhan ya kalian juga mengaku menyembah Tuhan. Tapi giliran Allah rohnya melayang-layang, itu sangat menyakiti kami umat Islam yang mayoritas penduduknya di Indonesia ini. Tapi adakah kami frontal? Tidak ada. Begitu kasihnya kami kepada kalian sampai kami menunggu kalian sadar untuk menanggalkan semua istilah-istilah Al-Quran di dalam Bible kalian itu. Makanya ketika kalian bernyanyi, Tuhan Allah begitu besar kasih-Mu, turun ke bumi mati di atas salib. Tuhannya umat Islam turun ke bumi mati di atas salib. Apa enggak nyakiti kali hati kami itu, Bang? Tapi kalian merasa enggak berdosa, kalian merasa tidak apa-apa, padahal SK2 menteri kalian sudah langgar. Kenapa enggak kembali kepada kodrat Kristen itu sendiri? Tuhan Theos, Dewa Bapa, Dewa Anak, Dewa Roh Kudus. Kenapa enggak ke situ lagi? Roh Kudus Islam lagi tuh yang punya. Kenapa enggak Pneuma Hagios, Roh Suci atau Hantu Suci? Kenapa harus Roh Kudus? Kenapa harus mengambil Al-Quran? Coba, sedangkan Kristen di luar sana enggak tahu Roh Kudus itu apa. Di luar Indonesia, orang Kristen tidak kenal Roh Kudus. Hanya orang Kristen Indonesia yang menggunakan kata Roh Kudus, mengambil dari Al-Quran. Qul nazzalahu ruhul kudus. Di Bible, Pak, bahasa Belanda, bahasa Jepang, bahasa apapun di luar Indonesia, itu tidak ada Roh Kudus di dalamnya, nggak ada. Cuman di Indonesia doang. Jadi Kristen ini pelaku yang merasa korban. Itulah Kristen. Paling pintar dia. Paling pintar. Merasa, oh kami ini korban. Pret. Coba periksa Biblemu. Kau teriak-teriak dari tadi manggil siapa? Tuhannya umat Islam, kau bilang turun ke bumi melayang-layang apalah segala macam. Kau nggak sadar itu? Mau ndak aku katakan juga Yesus dengan sesuai dengan tidak sesuai dengan imanmu? Pasti kau marah juga kan? Nah, kami sejak Indonesia merdeka kalian selalu kebaktian menyanyikan lagu-lagu tentang Tuhan kalian. Tapi yang kalian bawa Tuhan kami. Oh bukan Bang Zuma, kami kan Allah. Kalau Islam kan Allah. Ah, paling bisa. Allah katanya. Dipelintir lagi tuh. Jadi dia yang mengambil Tuhan kita, dijelaskan kemudian dengan dengan cara yang salah. Lalu kemudian di Tuhan kita disebutkan dengan sebutan Allah. Padahal kata ALLAH itu kaidahnya harus kembali kepada sumber, yaitu alif lam lam ha. Sama seperti orang barat one. Kita baca one. Kenapa orang Indonesia tidak menggunakan one juga? One. Kenapa harus ikut one? Karena harus mengikuti kaidah sumber bahasa. Tapi giliran kata Allah yang adalah sumbernya Al-Quran disebut Allah, Allah, Allah Bapa, Allah Anak. Kenapa bisa demikian? Ya itulah Kristen. Seperti karakter Belanda. Mengklaim, merampas. Orang Kristen, Bibelnya mengklaim merampas. Merampas apa? Merampas nama Tuhannya umat Islam. Menyimpannya di Bible. Ini kalau masuk ke Bali, Tuhannya orang Bali juga diambil tuh. Begitu dia karakternya tuh. Jadi itu Anda harus sadari. Sejak Indonesia merdeka, bahkan sebelum Indonesia merdeka, Bible diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu, itu sudah merampas istilah-istilah Al-Quran masuk ke dalamnya. Untuk apa? Untuk menjalankan misi sesuai dengan amanat Paulus. 1 Korintus 9 nomor 21, 22, 23. Jadi seperti semuanya. Kamu ketemu dengan cicak, jadi cicak. Ketemu buaya, jadi buaya. Ketemu babi, jadi babi. Itulah konsep yang diajarkan oleh Paulus. Filipi 1:18 terkait dengan Yesus. Diberitakan dengan maksud mengelabui, berpura-pura, niat palsu atau jujur. Aku Paulus tetap bersuka cita. Jadi agama kalian itu memang diajarkan seperti itu. Di mana mayoritas beragama A, Kristen datang dengan mewarnai diri mereka dengan warna A. Di mana mayoritas di sana budayanya adalah beragama B, Kristen datang dengan berpura-pura mewarnai diri dengan beragama B. Itulah Kristen, pelaku yang selalu merasa korban. Begitu, Pak. Oke, Bang. Oke. Masih mau lanjut atau masuk ke tema? Nanti abang masih makin tersakiti nanti. Sahabat Kita Anita lanjut, barakallahu fiik. kita lanjut dulu, Bang. Kita lanjut. Oke. Oke, yang Bukan pertama. Oke.
eh, Abang Juma kembali ukit masalah Tolikara kejadian itu. Tetapi sebelum kejadian Tolikara, tapi sebelumnya sudah ada kejadian bang. Yang bikin ricu duluan nih, bikin onar duluan siapa? Kan Islam bang. Di mana Yang itu? kedua, tunggu dulu. Yang kedua, ketika Abang Juma mengatakan bahwa orang Kristen memakai nama Allah, yaitu Allahnya orang Islam, baru saya kenal ini bang, baru saya tahu ini bahwa kata Allah asalnya dari Abang Juma. Abang Juma yakin apa yang dia ucapkan Abang Juma itu, bang? Saya mau tanyakan, kitab Kristen duluan apa Al-Quran yang duluan bang? Yang mana duluan pakai? Abang Juma yang pakai duluan atau saya yang duluan pakai kata Allah itu? Setahu saya Abang Juma yang pakai itu bukan Allah, tapi Allah. Itu Abang Juma paham itu. Oke. Oke, lalu kata Allah itu diambil dari mana? Yang dipakai oleh orang Kristen itu dari mana kata Allah ini? Ayo bang. Mati akal kan langsung? Mati akal abang, mati akal langsung. Mati akal abang langsung kan? Cacat langsung. Hancur kan? Dari mana Kristen menggunakan kata Allah? Kalau di dalam kitab saudara, Anda mengatakan kitab Anda lebih dulu, saya kasih referensi. Di dalam Yosua 24 nomor 26, di situ ada kata Allah. Tapi artinya apa? Pohon besar. Apakah Anda penyembah pohon? Ada memang dalam bahasa Ibrani. Alef, lamet, he. Tapi bukan alef, tapi ain, bukan alif, tapi ain, huruf ain, lamet, he, dibaca Allah. Itu ada Yosua 24 nomor 26. Tapi artinya adalah pohon besar. Ada lagi di dalam Mazmur 10 nomor 7. Di situ juga ada kata Allah, ain, lamet. Tapi artinya apa? Sumpah serapah. Ada lagi dalam bahasa Yunani di Matius 10 nomor 34, Allah. Tapi artinya tetapi atau melainkan. Yang mana yang Anda gunakan maksudnya sebagai sumber? Allah sebagai pohon besar, Allah sebagai sumpah serapah, atau Allah yang artinya melainkan dalam bahasa Yunani? Ada sumber lain selain Al-Quran? Ada. Hanya di Indonesia yang mengatakan Tuhannya adalah Allah, karena meniru Tuhannya umat Islam. Kalau Anda mengatakan lebih dulu kitab saya, memang lebih dulu kitab Anda, tapi Allah yang dimaksud di sana adalah sumpah serapah, pohon besar. Allah Bapa, pohon besar Bapa. Allah Anak, pohon besar Anak. Allah Roh Kudus, Allah Roh Suci. Pohon besar suci. Atau Allah dalam arti kata sumpah serapah, Allah Bapa, sumpah serapah Bapa. Betapa janggalnya. Jadi sumber satu-satunya Kristen Indonesia menggunakan kata Allah itu berasal dari Tuhannya umat Islam. Titik. Ada sumber lain selain Al-Quran, kata Allah ini. Silakan. Oke. Artinya begini Bang Juma. Apa seperti Abang Juma paparkan tadi, Allah pohon besar apa? Ya, kalau memang itu yang ditujukan, kenapa Abang Juma tersinggung? Nah sekarang Anda jujur. Apakah betul sembahan Anda pohon besar? Kalau masalah itu saya kurang tahu, yang saya tahu ada Ya makanya jangan asal ngomong. Jangan asal ngomong, Pak. Kecuali Anda mengatakan kami orang Kristen memang penyembah pohon. Saya tidak bermaksud Allahnya Islam yang mana, saya tidak tahu. Lalu Tuhan yang mana yang Anda maksud? Ya Tuhan Allah saya. Ya. Di mana ada Allah di Kristen? Nggak ada Allah di Kristen, nggak ada. Ada Allah tapi pohon besar. Kalau memang itu Allah adalah pohon besar, kenapa abang tersinggung?
Berarti selama ini Anda menyembah pohon besar. Nah, Abang Juma yang bilang kan Allah pohon besar. Iya, Kenapa iya. Abang Juma tersinggung? Karena tidak mungkin orang Kristen menyembah pohon. Abang Juma bilang Allah. Iya, Terus kenapa Abang Juma tersinggung? Kalau Abang Juma mengatakan seperti itu Allah pohon besar, nggak usah. Kalau begitu Abang Juma nggak usah perlu singgung. Saya tidak tahu Allahnya Islam yang mana. loh. Gitu Bang. Sekarang saya tanya, Allahnya Anda siapa? Yang mana? Allah Anda yang mana? Pohon besar? Ya, kalau memang Allah yang pohon besar, kenapa? Tapi pertanyaan Enggak, kenapa saya tanya kepada saudara nih. Sembahan Anda pohon. kan pohon Jawab kan bukan dulu. Allah. Ah? Pohon kan bukan Allah. Nah, berarti Allah selain pohon apa? Kan Abang Juma kan tadi sudah bilang tadi. Allah. Iya. Karena kalau Anda jadikan rujukan kata Allah di dalam agama Anda itu pohon besar, atau memang Anda penyembah pohon? Oke. Tapi ini yang saya heran Bang. Ketika saya menyebut nama Allah, Abang Juma mengatakan Allah itu Allah Islam. Saya agak sedikit Loh. Ya sudah, kalau begitu tolong Anda tunjukkan kepada saya sumber selain Al-Quran, penamaan sembahan Kristen dengan sebutan Allah itu apa sumbernya selain Al-Quran? Silakan. Kalau masalah itu saya kurang terlalu saya kurang ahli. Itu makanya jangan saudara merasa tidak melakukan sesuatu yang saudara sendiri sudah nikmati hasilnya. Itulah yang saya katakan bahwa Kristen ini pelaku tetapi merasa korban. Buktinya Anda di sini sedang membuktikan, ribuan mata memandang, ternyata Anda tidak tahu dasar pijakan Kristen menyebut kata Allah itu Anda sendiri nggak tahu. Sekarang saya terangkan bahwa Allah yang Anda gunakan di dalam Bible itu adalah Tuhannya umat Islam. Nama Tuhannya umat Islam. Jangan Anda mengatakan dari mana Anda tahu. Ya, dari ketidaktahuan Anda. Yang ternyata menggunakan kata Allah tidak tahu dasar pijakannya apa. Maka saya ajarkan, kalau Anda melepas diri dari penyebutan nama Tuhan dalam Islam yang ada di Al-Quran, berarti Anda mau tidak mau harus mengakui bahwa kalian adalah penyembah Tuhan pohon besar. Nah, mana yang Anda pilih? Tuhan yang disembah oleh umat Islam, pencipta langit dan bumi, atau Anda menyembah pohon besar? Mana yang Anda pilih? Kami memilih Tuhan pencipta langit dan bumi. Berarti sudah terbukti Anda mencatut nama Tuhan kami masuk ke dalam Bible. Lantas kalian panggil dengan sebutan yang lain, dengan cara yang lain, untuk menyembunyikan identitas Tuhan kami. Dengan kata lain, Kristen ini seperti karakter Belanda, mengambil kitabnya Yahudi perjanjian lama, menyembah Tuhannya umat Yahudi. Perjanjian lamanya menggunakan Tuhannya Yahudi, perjanjian barunya menggunakan Tuhannya umat Islam. Jadi Kristen sendiri Tuhannya yang mana? Dua kitab dengan dua Tuhan yang berbeda. Perjanjian lama Tuhannya Yahudi, bukan Tuhannya Kristen. Perjanjian baru Tuhannya umat Islam, bukan Tuhannya Kristen. Jadi Kristen ini Tuhannya yang mana Tuhannya? Elohim Tuhannya Yahudi, Allah Tuhannya umat Islam. Kristen yang nyata-nyata menyembah dewa Roma, kenapa tidak menyembah Tuhannya Roma? Kenapa harus menyembunyikan identitas Tuhannya dengan mengambil istilah-istilah Tuhannya agama lain? Coba Anda baca di KPR, di kitab Anda tuh, KPR 17 nomor 23. Kalian itu penyembah Theos, penyembah dewa Athena. Orang Kristen itu penyembah dewa Athena, bukan penyembah Tuhannya Yahudi, apalagi Tuhannya umat Islam. Berdasarkan KPR 17 nomor 23, orang Kristen itu penyembah agnostos Theos, dewa yang tidak dikenal, yang disembah oleh orang-orang Athena dalam nama Kristus. Itu dalil. Makanya kalian itu tidak ada penetapan Tuhan kita ini, nggak ada. Kemana-mana kalian pergi ikut Tuhannya orang. Ikut Tuhannya orang. Karena kenapa? Perjanjian lama, kitabnya agama Yahudi diambil.
Perjanjian baru, catatan-catatan orang yang tidak dikenal diambil, dijadikan sebagai kitab yang dianggap suci. Jadi betul-betul tidak ada kemudian upaya jati diri. Islam kitabnya Al-Quran, orang Yahudi kitabnya Taurat, orang Kristen ngambil kitabnya orang Yahudi, terjemahannya tanpa malu-malu. Itulah kalian. Terus perjanjian lama, perjanjian barunya bukan firman Tuhan, hanya catatan orang yang bernama Lukas. Penyelidikan Lukas, penyelidikan Matius, penyelidikan Markus, penyelidikan Yohanes, surah-surah Paulus. Itulah yang digabung menjadi satu, menjadi kitab. Padahal bukan firman Tuhan, bukan sabda Yesus. Makanya kemana-mana pergi mewarnai dirinya dengan penduduk yang mayoritas. Dan itu memang kata Paulus, kalian harus meneladani aku. Apa itu? Menjadi seperti apapun di mana kau pergi. 1 Korintus 9 nomor 21, 22, 23 dan seterusnya. Itulah hebatnya Kristen. Jadi jangan mempertahankan sesuatu yang sudah nyata kesalahannya, Bang. Nanti ditertawakan orang. Silakan. Nah, oke, saya mau tanya dulu, Bang. Allahnya Islam itu yang mana tuh Allahnya Islam itu, Bang? Jangan tanyakan kami. Kami punya Tuhan bernama Allah. Innani anallah la ilaha illa ana. Qulu amanna billah wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wa al-asbati wa ma utiya Musa wa Isa. Tuhan kami bernama Allah yang disembah oleh para nabi. Lah Tuhan Anda bernama siapa? Siapa nama Tuhan Anda? Tunggu dulu, Bang, saya nggak Tunggu, jawab dulu sebagaimana saya menjawab. Anda jawab, nama Tuhan Anda siapa? Enggak, saya akan jawab. Tapi saya ditanya dulu. Sekarang saya butuh jawaban. Nama Tuhan Anda siapa? Saya jawab dulu. Saya mau tanya balik ke Abang Juma. Tadi Abang Juma bilang Abang Juma bernamakan Allah. Oke, Bang? Iya, itu kitab suci saya mengatakan itu. Iya. Setahu saya di dalam agamanya Abang Juma tidak ada Tuhan selain Allah. Iya Hanya memang, Allah. hanya Allah memang. Betul, kok pintar tapi kok aneh. Tuhan saya bernama Allah, titik. Sekarang Tuhan Anda bernama siapa? Ya, Tuhan saya bernama Allah, Allah Yesus. Di mana dalilnya? Allah Yesus itu di mana dalilnya? Hah? Inilah agama titipan penjajah ya kayak gini. Di mana dalilnya Allah Yesus itu, di mana dalilnya? Hah? Masa Yesus pohon besar? Masa Yesus sumpah serapa? Ada-ada aja Bang ini. Ternyata Tuhan Anda namanya Yesus. Orang Yahudi tidak ada Tuhannya bernama Yesus, nggak ada. Nggak ada Tuhan bernama Yesus itu. Begitu saya selidiki kitab Anda, ternyata Yesus pun bertuhan. Yohanes 4 nomor 22, Yesus bertuhan kepada Tuhannya Musa. Kok Anda tuhankan anak orang? Masuk ke Indonesia menuhankan bawa nama-nama Tuhannya umat Islam. Pantesan aja. Rupanya orang Yahudi yang Anda tuhankan. Salah itu, Pak. Yesus itu manusia yang sibuk bertuhan. Coba Anda baca tuh di dalam kitab surat tuh, Yohanes 4:22 tuh. Aku dan muridku menyembah Tuhan yang kami kenal. Sedangkan kalian menyembah Tuhan yang kalian tidak kenal. Yesus menyembah kok dianggap Tuhan. Yesus itu hamba Tuhan, Pak. Lukas 2, KPR 21 nomor 30. Yesus itu hamba Tuhan. Mak pantasan aja kacau balau agama Anda. Ternyata memang dudukannya lemah. Seibarat Anda membangun rumah di atas pasir. Nggak kuat pondasi agama Anda itu. Makanya bingung. Masuk ke Bali, Tuhannya Bali diambil. Masuk ke India, Tuhannya India diambil. Masuk ke Indonesia, Tuhan yang ada di mayoritas penduduk Indonesia diambil. Aneh kan memang agama. Selalu merampas. Itulah karakter serigala yang Yesus nubuatkan. Waspadalah kepada nabi-nabi palsu yang datang kepadamu menyamar seperti domba, tapi dia adalah serigala yang buas. Serigala adalah keturunan Benyamin. Pada pagi hari merampas, pada sore hari membagi-bagikan hasil rampasan.
Benyamin itu keturunannya sudah dinubuatkan, Pak. Kejadian 49 nomor 27. Keturunan Benyamin lakunya seperti serigala, pada pagi hari merampok, pada sore hari membagi-bagikan hasil rampokan. Filipi 3 nomor 5, Paulus mengaku sebagai keturunan Benyamin, berarti dia keturunan serigala. Kristen datang dari Paulus. Berarti Kristen ini ketika membawa kitabnya Yahudi itu adalah hasil rampasan. Paulus merampas Taurat lalu membagi-bagikan keluar Yahudi. Di dalam suratnya Galatia 1:15, aku Rasul Paulus diutus untuk orang-orang non-Yahudi. Yang ngutus siapa kamu ini? Galatia 2 nomor 8, Petrus diutus untuk orang-orang bersunat. Aku Paulus diutus untuk orang-orang yang tidak bersunat. Sejak kapan Yesus mengutus Paulus ini? Kok sibuk sendiri Paulus ini? Nah, dari rampasan keturunan Benyamin ini sebagai serigala lah, sehingga orang Kristen hari ini pandai-pandaian berbicara Torah, padahal Torah tak ada hubungannya dengan Kristen. Kitab Torah atau terjemahan kitab Torah itu hanya hasil rampasan Paulus untuk kalian non-Yahudi. Catat itu. Catat itu, Bang. Itu sudah karakter dari sejak kalian punya agama, pondasinya didirikan oleh Paulus di Antioquia. Kejadian KPR 11 nomor 26. Setahun lamanya Paulus dan murid-muridnya tinggal di sono, di Antioquia, lalu kemudian mereka disebut Kristen. Memang agama Anda dari dulu begitu. Klaim. Ayo, sekarang kita buktikan. Kenapa ada kitabnya Yahudi di agama Anda? Hasil rampasan atau memang kitabnya Yahudi itu untuk Kristen? Hasil rampasan, Pak. Itu sudah dinubuatkan oleh Yakub terhadap cucunya Paulus. Kejadian 49 itu kalau Anda baca dari data 1 sampai data 30, Yakub sebelum meninggal memanggil anak-anaknya dan menjadikan anak-anaknya mendengarkan apa yang dititahkan oleh Yakub. Mulai dari anak pertama sampai anak kedua, ketiga, sampai ke anak ke-12, yaitu Benyamin. Dipanggil Benyamin, "Kak dia duduk di sini." "Iya, Opa." "Ada apa, Opa?" "You punya keturunan nanti lakunya seperti serigala. Pagi hari dia merampok, pagi hari, sore hari dia membagi-bagikan hasil rampokan." Paulus mengaku sebagai keturunan Benyamin, dari suku Benyamin. Lalu kemudian dikatakan dirinya adalah orang Farisi. Yesus dalam khotbahnya selalu mengatakan, waspadalah terhadap orang-orang Farisi, waspadalah terhadap ragi orang Farisi. Dalam arti kata, waspadalah terhadap Paulus. Waspadalah kepada domba-domba yang nyamar, serigala yang nyamar seperti domba. Dalam arti kata, waspadalah kepada Paulus yang nyamar menjadi muridku. Jelas kok itu. Makanya murid-murid Yesus sampai hari ini keturunannya tidak menjadi Kristen. Tetap aja Yahudi dia, Yudaisme. Kenapa? Karena murid-murid dan keturunannya percaya kepada Yesus, jangan percaya kepada serigala. Makanya mereka nggak jadi Kristen, menjadi Yahudi sampai detik ini. Yerusalem, dalam hal ini Palestina, orang-orang keturunan Yakub di sana masih beragama Yudaisme, bukan agama Paulus. Agama Paulus hanya dianut di luar Israel, di luar Yerusalem. Makanya Kristen itu tidak bisa bertumbuh di tanah tempat kelahiran para nabi-nabi. Karena ajaran Kristen itu beda. Beda dari agama Samawi. Tapi ngaku-ngaku agama Samawi. Nah, itulah yang disebut nyamar. Nyamar. Itulah dia. Di Indonesia, nyamar lagi. Menyamar apa? Penyembah Allah. Nyamar lagi tuh. Allah Tuhan kami. Nyamar. Padahal Tuhan mereka itu adalah God. God itu dari kata Theos dalam bahasa Yunani. Masuk ke Indonesia nyamar menjadi penyembah Allah dengan identitas Allah. Itulah agama kalian. Coba apa dasar Anda menyebut Tuhan Anda dengan sebutan Allah? Gak ada jawaban. Gak ada jawaban. Siapa nama Tuhan Anda? Allah Yesus. Alamak. Tuhannya umat Islam diambil, Tuhannya orang Roma diambil, digabung menjadi satu. Itulah serigala. Itulah serigala. Identitas nggak jelas. Tuhannya umat Islam diambil, Tuhannya Roma diambil juga. Begitu saudaraku. Jadi mental dari
nenek moyang sudah begitu memang, mau kayak mana. Begitulah mungkin yang diajarkan oleh menir-menir saat itu, Bang. Silakan. Oke Bang, kita sudah panjang lebar. Apa yang seperti Abang Juma tadi begini, artinya tentang saya sudah paham semua apa yang seperti Abang bahas tadi. Tetapi saya mau artinya saya mau sampaikan di sini Bang. Apapun yang dia Abang Juma sampaikan tadi, tapi bagi saya tidak merasa tergoyah iman saya Bang. Itu pertama. Yang kedua, apa yang disampaikan Abang Juma malam ini, menurut saya, walaupun saya ini tidak artinya ilmunya kurang, tapi saya paham tujuannya kemana. Ketika Abang Juma mengatakan